Baik, terima kasih Mas Bagus. Saya juga biasa manggil Mas Bagus, jadi saya juga panggil Mas Bagus nggih. Ya, dan Bapak Ibu semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Santum. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu. Terus terang kami di sini sangat-sangat mengucapkan beribu banyak terima kasih karena atensi dari Bapak Ibu guru semua di seluruh Indonesia untuk mengikuti kegiatan ini sangat tinggi. Sebagai informasi bahwa sampai 2 hari pendaftaran tadi sudah diceritakan oleh Pak Nur, yang mendaftar itu 547 lebih. Sedangkan kita sementara ini baru jalan untuk satu gelombang, yaitu 90 orang. Nah, mungkin akan ada gelombang-gelombang selanjutnya untuk mengantisipasi yang pendaftar yang sejumlah 500 tadi itu. Terima kasih atas atensinya. Sebelum kami mulai, saya selaku fasilitator, makanya tadi sudah saya ceritakan bahwa kegiatan ini adalah pengembangan media pembelajaran daring selaras, semua belajar cerdas. Saya tahu dari Bapak Ibu guru semua sudah sering, bahkan ada yang sering menggunakan aplikasi Webex maupun Zoom. Nanti kita akan kupas di sini plus minusnya di mana. Kalau yang belum pernah nanti mohon bantuannya Bapak Ibu ya. Ya. Gimana? Oke. Sekarang gimana? Sudah lumayan masuk? Oke, ya terima kasih Mas Bagus. Saya ulangi bahwa kegiatan ini adalah salah satu dari banyak program yang diselenggarakan oleh V4TK Seni Budaya. Kami tahu dan sadar bahwa Bapak Ibu semua yang ada di grup Selaras 1 maupun Selaras 2 maupun Selaras 3 itu merupakan guru-guru hebat yang sudah mungkin ada yang jadi instruktur Cisco Webex itu ya, mohon bantuannya nanti kita sama-sama belajar di sini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada pepatah mengatakan ada tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya di kesempatan ini berkenalan dengan Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Suharjito, ya kan. Boleh dipanggil Mas, boleh, memang karena saya masih muda. Meskipun sudah beranak 3, tapi memang masih muda. Terima kasih Bapak Ibu atas tepuk tangannya. Oh, nggak ada yang tepuk tangan ya, nggak apa-apa. Itu yang kedua, itu kami selama ini mengembangkan model-model teknologi pembelajaran yang akan coba kami tularkan ke Bapak Ibu semua, termasuk nanti Bu Gusyanti juga. Kami selaku instructional design atau pengembang teknologi pembelajaran yang ada di V4TK akan selalu membuka program-program tentang pengembangan media pembelajaran. Nah, sebagai pembuka pengembangan media pembelajaran yang kami sediakan, nah ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah familiar semua dengan ini. Ada media pembelajaran yang berbasis audio, ada yang berbasis video, ada yang media sederhana, multimedia maupun hypermedia yang sedang kita laksanakan kali ini. Nah, oh ya, ini nomor HP saya, serta sudah tahu semua. Nah, kenapa program ini itu dilaksanakan pada masa ini? Ini bukan kebetulan, bukan asal dilaksanakan, tapi memang sudah kita arrange mulai dari bulan Desember. Cuma memang ketika pandemi virus corona yang ini data per 6 April Bapak Ibu, bahwa pandeminya itu ternyata luar biasa hebat. Kita tidak tahu, kita tidak menduga, kita tidak mengira
hanya karena virus seluruh dunia tergoncang. Ekonomi dunia lumpuh, semua orang dikarantina di rumah, tidak boleh keluar, belajar harus di rumah, bekerja dari rumah, mau keluar harus pakai masker. Mohon maaf saya nggak pakai masker tadi, pakai pelindung leher karena kami sudah masuk ke lingkungan, ketika masuk juga kita sudah disterilkan pakai disinfektan. Dan memang di sini suasananya agak panas meskipun di kaki gunung. Itu pandemi corona seperti Bapak Ibu ketahui, menurut Worldometer ini di Indonesia itu per hari ini itu sudah 2.900 sekian, luar biasa. Tapi memang dilema bagi pemerintah Indonesia, kalau bersikeras melakukan lockdown, ekonomi masyarakat bagaimana? Terus tanggung jawab pemerintah ke ekonomi masyarakat yang penghasilannya harian bagaimana? Itu juga menjadi perhatian kita juga. Makanya kita sebagai warga negara harus mendukung apapun program pemerintah. Lanjut. Nah, selain itu latar belakang kegiatan ini dan mungkin nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya adalah Surat Edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020. Ini yang menjadi titik pokok atau titik tolak kami kenapa menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan. Antaranya pokoknya dari Surat Edaran Menteri nomor 4 itu adalah, yang pertama adalah tentu saja belajar di rumah. Saya nggak usah ngomong banyak-banyak, Bapak Ibu sudah tahu ya kan. Nah, yang harus Bapak Ibu ketahui yang pertama adalah ini. Nomor 1, kalau Bapak Ibu bisa melihat, dilarang membebani proses belajar secara daring dengan capaian kurikulum. Nah, ini kalimat ini mari kita telah bersama, nanti bisa didiskusikan di forum diskusi. Nanti silakan monggo kita buka otak kita semua kita keluarkan gimana menurut Bapak Ibu tentang kebijakan ini. Dilarang membebani proses belajar secara daring dengan capaian kurikulum. Artinya capaian kurikulum pada masa pandemi ini, kalau saya bisa menyimpulkan, bukan dikesampingkan tapi mungkin bukan menjadi tolak ukur utama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, materi difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Nah, ini juga harus Bapak Ibu ketahui. Kecakapan hidup artinya ini kecakapan hidup yang nanti akan menjadi bekal siswa apapun jenjangnya, baik TK, SD, SMP maupun SMK, untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya pasca masa sekolah ini. Nah, karena sekarang baru pandemi ya, tentu saja dari kementerian menunjuk misalnya, ini hanya misalnya tentang COVID-19. Terus yang ketiga adalah aktivitas semuanya, tugas dan aktivitas siswa itu disesuaikan dengan kondisi siswa seperti akses dan fasilitas. Artinya ini juga selaras dengan nomor 1, tidak boleh membebani proses pembelajaran dengan capaian kurikulum terutama ke siswa. Ini. Terus yang kedua adalah tentang PPDB. Nah, sekarang dengan pandemi ini, bahwa PPDB ini aja nih yang saya garis besar, dilarang mengumpulkan orang tua atau siswa. Artinya apa? Kita sekarang sudah bergeser. Pendaftaran PPDB-nya sudah tidak fisik tapi mungkin akan online. Dan itu saya pastikan, pasti. Seperti yang kita lakukan saat ini. Terus yang kedua, jalur prestasi itu non zonasi maupun zonasi. Nilai rapor 5 semester terakhir atau prestasi akademik, non akademik itu di luar rapor. Nah, jadi mungkin ini sebagai tolak ukur kelulusan siswa. Nah, tentang ujian nasional dan uji kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu sebagai gambaran gini. Kenapa ujian nasional dan uji kompetensi UKK tahun 2020 dibatalkan?
Salah satu unsurnya mungkin memang karena pandemi virus corona atau COVID-19. Tapi memang Pak Menteri atau Mas Menteri yang sekarang itu mengacu ke pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh beberapa negara-negara maju. Salah satunya mungkin ada New Zealand, ada Jerman. Nah, sebagai gambaran di Jerman itu sekolah dasar itu sampai kelas 4. Kelas 4 itu tidak ada nilai untuk siswa. Kalau siswa mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya atas rekomendasi sekolah maupun guru, tentu saja dengan sistem zonasi seperti yang diadaptasi oleh pemerintah Indonesia. Nilai tidak menentukan karena mereka masih belajar tentang bagaimana memperkaya wawasan mereka. Itu terus tentang ujian sekolah juga. Nah, ini yang menjadi Bapak Ibu harus pahami bersama. Ujian sekolah tidak perlu mengukur capaian kurikulum. Nah, ini lagi ditegaskan lagi di poin ini. Setelah tadi tidak membebani dengan kurikulum, sekarang ditegaskan dengan tidak perlu mengukur capaian seluruh kurikulum. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekarang tidak usah mengejar anak itu di buku pelajaran bisanya harus mencapai pembelajaran ini, harus mencapai bab ini sampai selesai. Tidak. Tapi apa yang bisa anak pahami dengan kejadian virus corona ini, apa yang bisa jadi bekal anak-anak untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Nah, ini selemampang dengan program dari Kementerian Pendidikan, yaitu Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar tidak usah saya terangkan, Bapak Ibu pasti sudah paham. Saya yakin itu. Nah, untuk itu mohon maaf sebentar. Ya. Hilang ya? Oh ya, oke. Nah, untuk itu saya lanjutkan, tadi terputus ya. Pembelajaran apa yang dibutuhkan? Salah satunya adalah pembelajaran online seperti yang kita laksanakan kali ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, nanti kita akan capai masanya seperti ini. Nah, ini baru kita timi-timi istilahnya bahasa Jawa. Kita mulai dengan pembelajaran seperti ini. Nah, pembelajaran online itu modelnya seperti apa? Nah, kalau Bapak Ibu, saya mengulang aja bahwa Bapak Ibu pasti sudah pernah melaksanakan pembelajaran online di kelasnya masing-masing. Nah, pembelajaran online itu secara garis besar sistemnya seperti ini. Terdiri dari sinkronus, yaitu bimbingan langsung atau real time seperti yang kita laksanakan saat ini, atau asinkronus, sifatnya mandiri dan kolaboratif. Mandiri itu bisa di mana saja, tidak harus terpatok waktu, tentang apa saja, dengan siapa saja, dengan metode apa saja. Nah, pembelajaran sinkronus seperti yang kita laksanakan ini adalah dengan video conference, ya kan. Jadi pada saat ini juga, pada detik ini juga kita bertemu melalui dunia maya. Sedangkan pembelajaran asinkronus seperti apa? Bisa melalui sistem atau LMS, Learning Management System, bisa melalui chat di grup-grup terbatas, bisa Facebook, bisa WhatsApp, bisa apapun. Kenapa Bapak Ibu semua kemarin kami masukkan ke grup WhatsApp? Karena WhatsApp ini yang terpantau setiap hari oleh Bapak Ibu, dan hampir semua orang setiap detik, setiap menit, setiap jam memegang WhatsApp. Kita sebenarnya sudah mengembangkan Learning Management System. Cuma untuk keadaan seperti ini mungkin kurang tepat menerapkannya, karena nanti Bapak Ibu kalau memakai LMS nanti harus login, harus punya akun. Kalau ngechat harus pakai login dulu, masuk terus ngechat. Kalau ini kan bisa kapanpun dan dimanapun, 24 jam
Sampai-sampai panitia yang mendampingi Bapak Ibu kegiatan ini tadi malam 2 jam setengah 12 baru makan. Sama saya juga. Tapi saya yakin Bapak Ibu juga sampai jam segitu, karena ini ya. Halo? Ya, masuk. Oke, terima kasih Mas Bagus. Nah, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, program ini, nah saya tadi sudah menyampaikan bahwa nanti kami mengadaptasi program Sole ya. Sole itu seperti apa? Mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan ini, cuma ini yang menjadi perhatian kami. Maaf, ini sebentar saya escape aja. Nah, ini Bapak Ibu, ini sedikit sejarah kami sampaikan bahwa nanti mungkin dari teman-teman yang di Kalimantan, di Sumatera, Jawa Timur sudah pernah menerapkan ini, kita adaptasi dan kita peringkas supaya nanti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Menyingkat waktu aja, ini adalah model pembelajaran yang pertama kali diterapkan Bapak Sugatra Mitra dari Newcastle University dan dikenalkan oleh Bapak Purwanto Sujiatmoko ke siswa-siswa, ke pendidik, tenaga pendidikan, guru, widaswara, PTP semua, untuk coba diterapkan di masa bencana. Biasanya diterapkan. Nah, salah satu yang pernah diterapkan adalah di Palu, di Lombok. Nah, sekarang kita coba diterapkan di sini. Goalnya apa? Ya, tentu saja kalau di seni itu ada pelestarian budaya, ada apresiasi, ada sensitivitas dan kreativitas. Nah, syaratnya apa Sole itu sebenarnya? Atau apa yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran ini? Sole itu singkatan dari Self Organized Learning Environment. Nah, Self-Organized Learning Environment artinya menciptakan lingkungan belajar secara mandiri. Kurang lebihnya seperti itu. Bahasa Inggrisnya kurang bagus, mohon maaf, tapi kurang lebihnya seperti itu. Apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah device. Karena ini mendukung industri 4.0, tentu saja device atau peralatan elektronik harus dibutuhkan. Salah satunya laptop dan gadget. Kedua, ini memang dilema kita di pembelajaran online adalah internet connection. Saya tahu di Kaltara ada peserta yang dari Kaltara itu mungkin berkendala dengan ini. Nanti kita cari solusinya, Bapak. Seperti apa? Karena di Indonesia, terutama di daerah 3D, memang hal ini itu menjadi kendala yang sangat serius. Beda dengan negara-negara maju yang ada, mereka sudah tidak mengalami ini, makanya ini bisa diterapkan secara maksimal. Terus yang kedua adalah student dan Bapak Ibu guru semuanya. Nah, Sole itu seperti apa toh cara penerapannya? Nah, pertama, Sole itu terdiri dari 3 tahap. Sederhana Bapak Ibu. Tahap yang pertama adalah question atau big question. Big question ini adalah sebenarnya kalau kita translate secara harfiah itu pertanyaan, tapi ini sebenarnya permasalahan. Jadi siswa peserta didik kita itu disuguhkan permasalahan. Setelah disuguhkan permasalahannya yang big, besar, supaya bisa ditentukan pemecahannya. Pemecahannya bagaimana? Melalui investigation atau penyelidikan. Penyelidikannya dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh para peserta didik itu sendiri. Makanya self-organized, yang terorganisasi. Siapa yang mengorganisasi? Bapak Ibu fasilitator atau Bapak Ibu guru semua.
Setelah diinvestigasi, terus diorganisasi oleh Bapak Ibu guru, direview oleh peserta didik kita dengan bimbingan Bapak Ibu guru. Big question, investigation, dan review. Sebenarnya ini semacam seperti K13, cuma ini lebih sederhana dan mungkin lebih bisa dipahami. Nah, big question seperti apa yang harus floorkan ke anak-anak, atau permasalahan seperti apa yang harus dikasihkan ke anak-anak? Ini saya sedikit putarkan tentang video Pak Ganjar Pranowo ini, Bapak Ibu. Nanti bisa didengar. Mohon maaf, belum terdengar. Nah, intinya beliau ini menekankan bahwa, nanti bisa dicari tahu bahwa anak-anak itu kalau dikasih PR terus kelenger. Artinya kelenger itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu mabok. Mabok sampai ya benci lah, itu kelenger sampai tidak bisa berbuat apa-apa dengan PR tersebut. Itu seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa anak-anak kita itu di rumah itu sudah bosan, ya kan, sudah nggak bisa sekolah, tidak ketemu dengan Bapak Ibu guru, kangen, tidak ketemu dengan temannya, tidak ke sekolah. Anak saya itu, kenapa saya contohkan anak saya, karena saya mengalami. Tidak akan saya contohkan ke anak-anak siapapun, karena saya nggak mengalami. Sampai kangen dengan ibu gurunya. Tapi juga kadang bencinya kenapa? Ibu guru itu nge PR oke banget. Ibu gurunya itu ngasih PR banyak sekali. Tapi kok kangen ya, benci tapi kangen. Nah, gimana itu ya? Itulah anak-anak ya, Bapak Ibu. Nah, proses Sole seperti itu. Tapi besok kita kupas lebih dalam lewat diskusi. Kalau Bapak Ibu berkenan, kita buka lagi room meeting seperti ini. Meskipun di buku panduan terjadwal hanya sekali, karena kalau dengan waktu yang panjang, saya yakin Bapak Ibu untuk mantengin layar laptop itu mungkin lelah, ya kan. Nah, ini akan saya skip langsung supaya nanti forum diskusinya bisa berjalan. Ini hanya tahapan-tahapannya, nanti bisa ditanyakan, ya kan, tahapan-tahapannya. Ini hanya sampelnya saja kalau kita mau mengasihkan pembelajaran tentang corona, ya kan. Nah, ini yang harus saya sampaikan. Tantangan kita adalah pembelajaran online, sedangkan Sole atau SOL yang diterapkan oleh Profesor Sugatramita adalah daring, tatap muka, mohon maaf. Nah, kita daring. Gimana caranya? Nanti kita bahas dengan pas sesi diskusi ya, Bapak Ibu. Nah, terus ini kegiatan review. Nah, salah satu cara menampilkan pertanyaan atau big question itu, mungkin Bapak Ibu jelas sudah melakukan ini dengan video pembelajaran, ya kan. Mau ngasih video apa, mau belajar apa, mau belajar tentang antariksa, kita cari video dari NASA. Mau belajar tentang otomotif, kita cari video tentang mobil-mobil. 2. Buku elektronik. Buku-buku elektronik, Bapak Ibu, ini bisa diakses. Saya kasihkan. Oh ya, tadi mencari video pembelajaran, di mana mungkin Bapak Ibu jelas sudah tahu di Kemendikbud ada rumah belajar. Di situ banyak konten-konten yang bisa disuguhkan. Terus kalau buku elektronik bisa dicek di sini, Bu. Psikoper. Silahkan Bapak Ibu bisa download lewat aplikasi Psikoper ini. Ini nanti menyediakan buku-buku elektronik yang banyak. Atau fasilitas Google. Macam-macam, silahkan. Intinya penyampaian big question atau pertanyaan atau kasus atau permasalahan yang disampaikan ke siswa untuk memancing itu adalah dengan pencarian di literasi digital.
pencarian di literasi digital. Ya. Halo? Halo Mas Bagus. Tes. Ya, halo. Tes tes. Mas Bagus. Suara saya masuk. Gimana? Oke, dilanjut ya. Dilanjut. Oh ya. Ya, terima kasih. Sedikit lagi aja nanti langsung kita sampaikan ke forum diskusi nanti, gimana cara mencari literasinya yang nanti kita diskusikan bareng-bareng. Nah, di samping itu ya, ya halo, ya, 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 gimana? Terkendala ya? Halo, tes 1 2 3. Mas Bagus suaranya hilang. Nah, halo, Bapak Ibu, masih terdengar ya? Sebentar, saya cari Mas Bagus. Tes 1 2 3. Halo. Aduh. Ya, halo. Masih bisa dengar suara saya? Putus-putus ya Mas suaranya Mas Bagus. Oke oke siap. Bentar bentar. Eh, Udah Mas. Halo. Wah, kayaknya sinyal ini, kendala sinyal nih saya.
putus ya? Masuk ya? Oh, wes. Oh, ya. Halo? Bisa didengar suara saya? Oh ya, berat. Oke, oke. Enggak, sudah saya pindah ke Mas Bagus. Coba dicek. Heeh. Oke. Oke, karena saya lanjutkan dikit aja. Habis ini kita diskusi. Karena apa? Karena di sini kan Bapak Ibu terdiri dari multi jenjang dari TK sampai SMK. Nanti penerapannya di sekolah masing-masing bagaimana? Nanti coba kami fasilitasi dengan Bu Gusyanti ya. Selain itu nanti Bapak Ibu akan jelas Webek sudah paham Bapak Ibu, nanti cari cara bikin akunnya bagaimana, room meetingnya bagaimana, fitur-fiturnya seperti apa, nanti kita pelajari bareng. Bukan saya yang ngajari tapi Bapak Ibu semua. Terus ada Zoom. Nah, bagaimana Zoom ini, katanya ini nggak aman dan lain sebagainya, katanya akunnya bisa dihack. Nanti kita pelajari bersama juga. Terakhir, tugas-tugasnya Bapak Ibu ini. Ya, jadi ini terakhir. Saya yakin pasti Bapak Ibu bisa melaksanakan program pembelajaran minimal 1 kali selama mengikuti diklat. Minimal bisa 2 kali, 3 kali terserah. 1 kali 1 jam pelajaran minimal, boleh 2 jam, boleh 3 jam, silakan. Melalui sinkronus maupun asinkronus. Terus merekam pembelajaran ini, direkam, terus mengunggah ke YouTube dan mengirimkannya, terus mengisi presensi online bagi peserta, terus buktinya nanti dikirim hasil kerja, hasil akhir dari peserta. Dan jangan lupa Bapak Ibu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan tanpa membebani siswa. Setelah itu Bapak Ibu akan dengan rencana tindak lanjut, yaitu diseminasi ke sekolah dan menerapkan pembelajaran ke teman-teman Bapak Ibu semua. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Jangan lupa anak-anak itu sekarang masih dalam proses merajut mimpi dan membatik kreativitas. Untuk itu kita harus selalu mendukungnya dengan mengarahkannya melalui pemberian kompetensi life skill supaya mereka bisa menjalani hidupnya dengan senang dan tanpa beban. Terima kasih dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, monggo silakan. Oh ini Pak Prapta Triana, ini tunjuk jari Mas Bagus. Monggo Pak. Dari mana Pak? Tes 1 2 3. Halo.
kedengeran ya? Suara saya kedengeran ya Mas Bagus ya? Kecil banget. Sebentar. Kalau sekarang gimana? Satu. Ya, oke. Bu Hanif menjawab pertanyaan sebelumnya. Saya mau tanya, misalnya ibu mau menyampaikan apa, pelajaran apa, biar saya bisa ngasih contoh kasus langsung pada kejadian atau big questionnya. Mungkin Mas Bagus bisa tolong dibuka mikrofonnya Bu Hanif. Ya, monggo Ibu. Nah, jam oke. Jam berapa gitu ya? Oke. Terima kasih Bu. Tentang jam. Oke, karena Ibu ngomong jam, saya langsung teringat. Salah satu jam terbesar di dunia jam apa, Bu? Big Ben ya. Ya, coba Big Ben. Jam yang ada di mana Mas Bagus? Big Ben di London. Nah, oke. Nah, jam. Kita mulai dari sini supaya kita nggak gini ya. Kita mau belajar jam. Anak-anak silahkan buka buku paket ini. Kita akan belajar jam ini. Bukan seperti itu, tapi karena kita mau belajar literasi digital, kita mulai dari Big Ben. Anak-anak, ibu punya video tentang salah satu jam karya seni sepanjang masa, namanya Big Ben yang ada di London. Silahkan anak-anak lihat. Tidak harus di-share videonya. Sekarang sudah zaman dunia maya. Cari aja video di YouTube, saya share linknya. Anak-anak diminta untuk melihat jam. Nah, nanti di situ video itu akan dipelajari oleh anak-anak. Nah, gimana kita mengelolanya? Misalnya kita ada 20 peserta didik ya, atau anak-anak ya. Setelah anak-anak melihat video tersebut, anak-anak bisa dibagi menjadi 4 kelompok misalnya. Satu kelompok tentu saja isinya 5 orang, ya kan? Nah, di setiap kelompok itu silahkan dieksplorasi dengan kalimat ibu, dengan big questionnya. Tidak harus bertanya, tapi gimana, apa tanggapan anak-anak melihat jam itu. Pertama, anak-anak akan melihat dibikin itu sejarahnya, dicari, atau pas fotonya itu menunjukkan jam berapa, ya kan? Itu nanti ditanya jam berapa, di situ anak-anak misalnya gitu. Itu. Terus nanti bahan-bahan dari Big Ben itu apa? Nanti anak-anak akan mencari. Nah, setiap pertanyaan yang muncul di kelompok itu nanti akan dijawab oleh, ya, halo? Oke. Sekarang gimana? Oke. Eh, jadi setelah anak-anak dibagi kelompok tadi, setiap anak ini kan punya review masing-masing, ya kan? Kelompok A dengan reviewnya
dengan pancingan video tadi adalah ini. Kelompok B dengan pancingan video ini adalah ini. Nanti biar ditanggapi antar kelompok yang lain. Penanggapannya gimana? Penanggapannya bisa dengan media asinkronus. Artinya setelah hasil anak-anak itu selesai diskusinya, bisa di-share, ya kan, lewat grup-grup WhatsApp tertutup atau lewat apa, biasanya memang grup WhatsApp ya. Itu, nah itu nanti direview di akhir. Nah ibu nanti berperan di situ. Kalau jam itu misalnya mau belajarkan sekarang jam berapa di waktu itu lah, kalau kita mau lihat jam itu gimana caranya, itu nanti pasti anak-anak akan menjawab seperti itu. Ini contoh yang ada di pikiran saya, tapi ibu bisa mengembangkan lebih lagi. Mungkin itu dari saya. Ini ya, halo Bu. Masih, monggo Bu. Ya, ya, yang penting itu lontaran kasus atau permasalahan yang diungkapkan. Perkara nanti anak-anak mau menanggapi seperti apa, itu yang akan kita temukan nanti. Anak seumur itu menanggapi kejadian ini kayak apa, itu yang kita temukan. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan di surat edaran Kemendikbud tadi, bahwa kurikulum bukan sebagai acuan pokok pada saat ini ya, tapi kalau besok-besok itu lain lagi. Itu dari saya Bu, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Ye, sami-sami Bu. Ye, nopo Mas, silakan. Ye. Oke, terima kasih. Kita tidak mengikat ya Bapak Ibu. Saya katakan tadi ada dua tipe pembelajaran daring, sinkronus dan asinkronus. Kalau ada siswa yang memang bermasalah dan dia memang tidak ada sinyal, mau gimana lagi, kita sampaikan dengan pembelajaran yang asinkronus. Asinkronus bisa lewat apapun ya, grup WhatsApp tertutup atau lewat telepon, atau bahkan bisa dititipkan kalau memang itu tidak terjangkau daerahnya. Itu mungkin tanggapan dari saya. Jadi tidak usah dibebani Bapak Ibu. Ini kan ada dari tanggal 10 sampai 20 ya. Bapak Ibu itu hanya berkewajiban membuat satu tok pembelajaran memanfaatkan teknologi, boleh daring asinkronus maupun sinkronus. Terus nanti dilaporkan. Gitu. Itu dari saya, Mas Bagus. Sesi diskusi dulu Mas. Ini ada yang tanya ini, Bu Wahyuni Iono ini di chat. Ini nanti materinya khusus seni budaya saja kah? Ya Mas Bagus bisa membaca ya. Ya, saya jawab tidak. Ini adalah materi yang disampaikan sesuai yang Bapak Ibu guru ampu di kelas, seperti biasa, ya kan? Cuma pendekatannya dengan model Sule. Bukan berarti karena yang mengadakan P4TK seni budaya terus harus seni budaya, tidak. Tapi karena ada guru-guru yang
mengajar seni budaya kita masukkan di gelombang satu itu, maka silahkan mengajarkan seni budaya. Gitu dari saya. Mungkin ada yang lain. Terima kasih. Ada yang ngetik, Mas. Ya, ya. Monggo silahkan. Saya manut. Nanti kita tutup jam setengah 4 juga nggak apa-apa kalau sudah tidak ada pertanyaan. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kita lanjutkan di grup masing-masing. Siap. Nanti kita share, bisa link video, bisa PowerPoint di grup. Gitu. Ya. Ya. Ye. Terima kasih, Mas. Eh, Pertanyaan saya gini, Bu, siapa ini? Apakah anak-anak, halo, Mas Bagus, tes, masuk nggak? Sekarang, sekarang masuk, sekarang masuk nggak, Mas Bagus? Sekarang, oh ya, coba coba. Tes 1 2 3, masuk nggak? Masuk, oh ya. Eh, jadi pertanyaan saya gini, Bu, itu nanti ini kan sebenarnya tidak harus bertemu langsung ya malahan. Jadi kalau anak-anak di rumah itu malah bisa di-invite pakai seperti yang kita lakukan seperti ini. Jadi jangan dibayangkan Bapak Ibu mengumpulkan anak-anak terus merekam kegiatannya, tapi mengumpulkannya itu di sini di dunia maya, bukan di dunia tatap muka gitu. Ibu Soidul. Pertanyaan saya, kira-kira bisa nggak anak-anak itu diminta untuk join seperti yang sekarang kita lakukan itu? Kalau bisa, alhamdulillah, itu solusinya nggak masalah. Bisa pakai HP-nya bapak ibunya atau gimana? Itu, itu Bu, mungkin ada tanggapan dari Bu Soidul Ulum. Jadi saya tekankan kita tidak membuat pembelajaran tatap muka ya Bapak Ibu. Kita membuat pembelajaran seperti yang kita laksanakan saat ini. Tes 1 2 3. Ya. 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 Hmm. Oh, oh ya. Halo. Tes. Oke. Eh, jadi gini, Bapak Ibu itu hanya berkewajiban membuat satu
kegiatan, mau daring asinkronus maupun tidak asinkronus, mau asinkronus ataupun sinkronus. Jadi dalam rentang waktu 10 sampai tanggal 19, karena 20 mau ditutup, Bapak Ibu cuma berkewajiban membuat satu kegiatan, satu kali kegiatan pembelajaran menggunakan daring, ya kan? Itu minimal 1 jam. Itu toh, tidak setiap, jadi tidak setiap hari. Jadi yang setiap hari itu cuma presensi itu hanya untuk mengecek kehadiran Bapak Ibu, karena apa? Panitia itu harus melaporkan bahwa kegiatan ini memang daring, akhirnya presensinya setiap hari harus 2 kali. Yang diisi adalah ya kegiatan Ibu dalam melaksanakan persiapan atau persiapan pembelajaran daring yang akan Ibu rekam dengan salah satunya aplikasi Fastone ya. Jadi yang direkam itu bukan kegiatan wujudnya, tapi rekaman di kelas maya ini melalui Webex ataupun Zoom. Nah, kami sampaikan lagi, kalau Bapak Ibu khawatir menggunakan Zoom, ya pakai Webex. Tapi kalau menurut saya itu memang pertama katanya diragukan keamanannya, tapi kalau ini untuk pembelajaran kan menurut saya tersebar pun tidak apa-apa, itu malah jadi nilai plus bagi kita. Itu mungkin dari saya, Mas Bagus. Oh, maaf, mohon maaf ya. It's okay. Nah, itu yang tidak masalah. Ya, ya yang tadi, yang dikirim itu hanya rekaman pelaksanaan ini, dikirim melalui link YouTube. Ya udah, sama hasil akhir dari kegiatan sore yang dilaksanakan siswa. Itu tok, satu itu tok yang dikirim. Terima kasih, Mas. Persesi apanya, Pak? Pak Prapto. Bisa, silahkan. Bisa, bisa. Besok pagi libur, tanggal merah tanggal 10 dan 12 libur Bapak Ibu. Itu. Jadi karena itu hari raya keagamaan ya, itu libur. Terus Bapak Ibu itu kegiatan di rumah itu hanya sebatas mempersiapkan pembelajaran online yang akan Bapak Ibu rekam lewat laptop ini melalui aplikasi Fastone dan menggunakan kelas Webex ataupun Zoom. Jadi kalau misalnya ditanya isinya absensi setiap hari apa, misalnya besok ini ya, besok kan libur, besok Sabtu, Ibu mempersiapkan RPP, pembelajaran, tulis aja persiapan RPP, selesai. Terus di sorenya kan 2 kali, yang kedua itu tulis selesai, persiapan LPP lagi selesai. Kalau yang pertama persiapan LPP mulai, itu aja. Terus kalau sudah siap untuk menyampaikan, silahkan direkam pembelajaran online seperti ini dengan Fastone. Begitu dari saya, Mas Bagus. Terima kasih.
setuju ya, betul Mas.